Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sahabat Kak Zeb dan untuk seluruh pecinta Wali Songo dan pecinta para ulama, para habaib, para Wali Songo, nanti akan ada haul Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Insya Allah nanti akan diumumkan kalau sudah dekat. Tapi di sini ada peringatan khusus untuk orang-orang yang ingin menggagalkan acara tersebut. Silahkan Ketua hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, hari ini salam penghormatan saya khususkan untuk Abah Yusuf Mubarak. Segudang perbedaan antara saya dengan Abah Yusuf Mubarak, namun nampaknya beliau menunjukkan sikap sebagai orang tua ya, bahwa beliau bisa memilah dan memilih mana persoalan yang urgent dalam perjuangan beliau, mana yang tidak urgent yang tak perlu ditanggapi. Dan ini tidak dilakukan oleh Kiai Syarif Rahmat. Jadi di mana video dia, Kiai Syarif Rahmat ini justru memicu saudara-saudaranya, keluarganya menentang. Nah, Abah Yusuf Mubarak nampaknya membaca konsekuensi itu. Oleh karenanya saya tadi menyimak video Abah Yusuf Mubarak, saya ucapkan terima kasih bahwa apapun perjuangan kawan-kawan monggo ya, kita tetap berbeda tapi tetap saling menghormati. Berbeda dengan apa yang dilakukan Kiai Rahmat Syarif ini ya, dimana kenapa kita begitu marah tadi saya ya, karena beliau ini selalu membicarakan kesantunan, akhlak dan adab dan pola-pola Nusantara, namun justru yang kita lihat bukan pola-pola seperti itu. Sekali lagi buat Abah Yusuf Mubarak saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Beliau dapat menganalisa sebuah persoalan, membedakan masalah dengan masalah itu yang saya apresiasi. Sehat selalu buat Abah Yusuf Mubarak. Saya tidak nyari lawan, keluarga sendiri tidak ingin nyari lawan, tidak ingin keributan, tapi jangan halangi niat baik kami mengadakan acara haul Syarif Hidayatullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pengangkatan itu bukan urusan lo orang lah. Ini hak prerogatif Sultan kami. Ngapain Ki Syarif ikut campur? Ngapain Ki Syarif ikut campur? Jadi demikianlah ya. Monggo. Di sini ada bagian daripada keraton kesepuhan ini, ada juga orang-orang PWI. Kita bisa bercengkrama, kita bisa ngomong baik-baik ya. Di sini juga ada Habib. Jadi sekali lagi Ki Syarif, jangan samakan otak seorang sultan dengan otak orang ormas. Bedakan di sini. Anda Pak Kiai Syarif Rahmat, jangan meminta sultan kami berpikir seperti Anda. Tidak. Kan Anda kenal dengan sultan kami Ki Syarif. Dan ketika beliau mendeklarasikan diri sebagai seorang sultan, lah sudah barang tentu pola pikirnya itu tidak sama dengan ketua ormas, dengan kelompok. Sultan kami tidak boleh membedakan warganya yang NU sama yang Muhammadiyah, bahkan sama yang Wahabi, bahkan sama yang Syiah sekalipun. Gitu. Apalagi persoalan masalah nasab. Adapun terkait pengangkatan Habib Lutfi bin Yahya Al-Bantani, ya, Abah Yusuf memang saya yang pertama kali menyebut Abah Lutfi bin Yahya Al-Bantani, itu memang saya yang menyebut di medsos, itu saya. Nah, Abah Yusuf kan tentu keberatan, tapi beliau menghormati saya di Syarif Rahmat. Abah Yusuf menghormati gitu, karena mungkin beliau belum ngecek silsilahnya kan. Jadi demikian. Ini terakhir Ki Syarif ya. Benar, kami siap barbar Ki Syarif. Jadi ini gak main-main, karena kami ini sedang ingin mengadakan acara haul. Jadi kami tidak bisa melihat pihak manapun yang akan menghalangi. Karena berarti dustalah kalian mengatasnamakan Syarif Hidayatullah. Dustalah mengatasnamakan Wali Songo kalau sampai menghalangi jalan kami. Banyak hal yang Anda tidak ketahui Ki Syarif. Dan saya pun tidak mau masih kuliah, karena itu sesuatu yang nggak pantas. Saya pun tidak berhak memberikan arahan atau mengajarkan kepada Kiai Syarif Rahmat. Tapi satu hal yang kami minta, jangan halangi kami Ki Syarif. Kami tidak kompromi masalahnya. Kami tidak kompromi. Pihak manapun yang menghalangi niat baik sultan kami tidak kompromi. Begitu Gus ya. Panglima sudah siap? Siap. Di Rahmat Syarif, kami sudah siap. Sudah siap 100%. Full fight siap Ki Syarif. Ya. Tapi kami tidak menghendak gitu. Sekali kata-kata Ki Syarif, saya tidak pernah mengancam. Ini bukan ancaman ini. Kata-kata yang tidak pantas dari Ki Syarif dan lainnya, kami anggap itu sebagai sebuah tantangan. Saya selalu Abah Yusuf Mubarak. Nah, saya demen begini nih, perbedaan dengan Abah Yusuf Mubarak. Karena berbeda tetap. Tapi tetap saling menghargai gitu. Saya selalu Abah Yusuf Mubarak. Masalah nasab,
Mahesa sudah final dan tetap akan menghormati orang yang berbeda. Renungkan itu ya, Kiai Syarif Rahmat. Pangeran Kuda Putih itu sudah otaknya otak sultan. Sultan kami tidak pernah membicarakan mazhab Maulana Syarif Hidayatullah ke atas. Tidak pernah dan gak mau tahu dan memang gak peduli. Mau kemana kek. Sultan kami sudah berpikirnya bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana melindungi rakyat. Jadi fahami di situ, Kiai Syarif Rahmat. Saya sangat bahagia melihat video Abah Yusuf Mubarok, dan saya akan menghormati PWI, menghormati Abah Yusuf Mubarok, dan lain sebagainya. Salah nasab, saya ini bukan sultan kami. Saya tetap berbeda dengan Abah Yusuf Mubarok. Tapi saya menghormati Abah Yusuf Mubarok dan PWI. Sultan kami bahkan nggak mau tahu masalah nasab. Sultan kami itu tidak pernah ngomong masalah nasab. Di hadapan kita sambil makan, ngobrol, ngopi. Nggak pernah sultan kami ngebahas nasab yang Syarif ke atas itu. Nggak mau tahu, nggak mau peduli. Mau kemana kek. Beliau yang ada di otak sultan kami adalah kata-kata yang Syarif. Ada 40 lebih kata-kata Syarif Hidayatullah yang beliau kenang. Satu-satunya sering diulang-ulang oleh sultan kami adalah isun, titip, tajuk, dan fakir miskin. Itu yang sedang beliau perjuangkan. Ya. Jadi ketika ada pihak yang ingin menghalangi ke arah situ, maka kami memandangnya ya seorang pengkhianat. Karena kami tidak mau merugikan pihak manapun. Sultan kami tidak pernah menghalangi gerak-gerakan PWI masalah nasab, tidak pernah. Tidak pernah nyentil-nyentil Kiai Syarif, tidak pernah nyentil siapapun, tidak pernah. Justru yang pernah disentil oleh sultan kami adalah Bahar bin Smith. Dan itu sudah dianggap selesai. Karena habaib-habaib sudah banyak yang mengklarifikasi. Intinya begitu ya. Ya. Nah, kami terbuka 24 jam bagi pihak siapapun yang ingin tabayun. Bahkan saya sendiri tiap malam live. Jadi Kiai Syarif, berperilakulah Anda seperti ulama Nusantara yang berakhlak. Jangan cuma mulut doang Kiai Syarif ngomong akhlak adab Nusantara, ya. Dan tentang orang yang Anda hubungi Dias, kami sudah menerima tantangannya Dias untuk mendatangi. Oleh karenanya, sampaikan kepada Lukman Zulkarnain. Sultan, by Sultan. Sultan lawan Sultan. Dias yang katanya seorang panglima, cukup panglima kami yang menghadapi. Ya, tantangan Dias kami terima. Datangkan sultannya, kumpulkan, lalu diskusikan, kita adu data by data. Kalau berbicara kesultanan, oke, kami siap. Buktikan, kata Prabu Dias, kata Dias, buktikan, siap kami buktikan. Untuk Kang Dias, karena sudah menantang sultan kami, Anda seorang panglima menantang sultan kami, maka dijawab oleh Kang Madanil. Anda meminta sultan kami datang, kami siap datang, sultan kami siap datang. Datangkan sultan Anda, yang keturunan Surah Khorgonyo. Anda berbicara, siapa yang sah jadi sultan? Kami siap datang. 7 kali 24 jam, Dias harus mendatangkan si Lukman, turunan Surah Khorgonyo itu. Datangkan sultan, baru sultan kami turun. Kalau Anda cuma seorang panglima, panglima kami siap. Gitu ya. Saya tunggu jawaban itu. Dias, Prabu Dias, panglima Ormas Macan Ali, kami siap datang, turun. Panglima lawan panglima, sultan lawan sultan. Mahesa terserah pilih siapa yang mau menghadapi Mahesa. Itu ya. Kita siarkan secara langsung bukti-bukti tentang sultan kami dan sultan Anda, Lukman Zulkaidin, sang turunan Senok Khorgonyo. Dalam 7 hari ke depan, jika Prabu Dias tidak mampu mempertanggungjawabkan ucapannya, maka berhenti saja Prabu Dias jadi panglimanya. Kami sudah siap. Ya. Awas kalau kau tidak mampu memenuhi ucapan sebagai seorang panglima, Kang Dias. Jika benar Anda seorang panglima, buktikan ucapan Anda sebagai seorang panglima. Kami siap. Tapi sultan kami tak perlu menjawab statement Anda. Anda meminta sultan kami datang, kami siap datang. Siapkan tempatnya. Di mana, Gus? Terserah katanya tempatnya. Terserah. Datang. Nah, jadi begitu teman-teman ya, insya Allah nanti akan diadakan Haul Sunan Gunung Jati, insya Allah nanti akan diumumkan. Yang mencintai Wali Songo, yang mencintai para muhibbin, para pecinta Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, silahkan hadir ya, terbuka untuk umum insya Allah. Tapi di sini ada peringatan khusus untuk seorang kiai tadi ya, dijelaskan bahwa jangan sekali-kali menghancurkan atau menggagalkan haul ini, karena salah satu haul ini adalah niat baik seorang sultan, niat baik seorang sultan yang insya Allah amanah.
yang asli keturunan Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon, yang asli keturunan Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi jangan ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan acara tersebut. Hati-hati Anda ya, kewalat dengan para wali-wali Allah. Niat baik loh, masih ada yang menggagalkan. Itu yang menggagalkan itu dari anggota PWI. Katanya PWI itu pecinta atau pejuang Wali Songo Indonesia, tapi ingin menggagalkan acara tersebut. Kan goblok. Kalau memang kalian pecinta para Wali Songo, dukung, bukan malah ingin digagalkan, ya. Gitu. Hanya di mulut doang. Kalau misalkan kalian pecinta, kalau misalkan kalian para muhibbin Wali Songo, silahkan dukung haul Sunan Gunung Jati nanti yang akan diadakan di Cirebon, yang mengadakan Kangjeng Sultan Pangeran Kuda Putih, ya. Begitu. Ini peringatan untuk seorang kiai nih, dan oknum-oknum kiai yang lain. Jangan menggagalkan atau mengganggu pelaksanaan haul Sunan Gunung Jati. Hati-hati Anda semua, siapapun orangnya, mau PWI ke, mau apa ke, terserah, mau kiai ini, mau kiai itu. Kalau yang menggagalkan, hati-hati Anda, karena selama ini haul Sunan Gunung Jati itu belum mendengar ya, masih belum mendengar. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari awal ini kita akan menyaksikan bagaimana meriahnya atau takzimnya kita kepada Kangjeng Sunan Gunung Jati, seperti itu. Dan untuk Abah Yusuf, saya ucapkan terima kasih karena telah seperti itulah, ya, nggak usah dijelaskan. Kemudian alasan kenapa Abah Lutfi diangkat menjadi Raden atau diangkat dan diberikan anugerah oleh Kesultanan Kasepuhan Cirebon, ada alasan-alasan tertentu. Nggak usah saya bahas karena saya udah bahas di awal ya. Saya udah bahas di awal. Dan Mahesa pun sudah membahasnya. Coba di TikToknya ini Mahesa ya. Silahkan. Biar kalian itu cerdas. Pemasuk makam lah, pemasuk inilah, pemasuk itulah. Ternyata yang memasukkan makam itu bukan Abah Lutfi, tapi dari gengnya Mukimad itu sendiri. Di antaranya ada si Mogi Nur Fadil, itu bagus palsu, dan lain-lain. Kemudian memasukkan sejarah Jatman, ternyata yang memasukkan sejarah Jatman itu bukan dari Abah Lutfi, tapi ada seseorang kiai yang ingin memasukkan ayahnya ke tokoh pendiri Jatman itu sendiri, tapi ditolak oleh seorang kiai pula karena tidak termasuk. Seperti itu ya. Jadi di framing lah akhirnya oleh para mukimad itu, ya, di framing, dan ternyata dia salah satunya ingin menjadi ketua Jatman, bos. Bisa sajalah seperti itu ya, karena mungkin karena beliau ini, Habib Lutfi ini, diantaranya menjadi ketua Jatman, kemudian menjadi ketua Sufi sedunia. Mungkin ada yang ya begitulah, ada yang tidak suka. Musuh itu bukan hanya dari golongan biasa, bahkan dari kiai pun pasti ada musuhnya. Kiai juga musuhnya, bukan orang biasa. Seperti itu. Kalau biasa mah preman wajar ada musuhnya banyak, tapi kiai itu tidak wajar, akan tetapi pasti ada musuhnya juga. Ulama sesama ulama pasti ada, ya. Seperti itulah teman-teman ya. Ingat, rakyat butuh sultan.